in this light, 'cause I love the night time. Baru main ke taman. Bye, have fun. Iya, Mami baik di kaca ya. Tapi Maminya sampai bebersih. video baik kacanya. Oh, oke. Dah, ya. Aduh, gaya banget pada pakai kacamata. Duh, asik. Dah. Udah pada siap-siap. Yuk, hai guys, kita sekarang udah di bawah. Mana Mami? Hai guys. Mami. Hai guys, tuh, ya. Hai Mami. Hai. Bye, see you again. Bye. See you again, ya. Bye again. Bye, Mami. Bye. Again, Mami. Okay. Okay. Bye. Mami. Okay. Come on. Hi. Come on. Ini enak, ini aman. Ya. Jam 9 pagi. Ayo panas playgroundnya ya. Main basketball aja dulu bawah yuk. Let's go ya. Kita ke bawah tuh basketballnya di bagian bawah sana. Disco guys, kita udah bawa disco. Iya. Disco punya Jadi ada berapa disco? Banyak. Ya banyak banget. Jadi lebih banyak daripada kaki kan? Wow. Ini new. Ini pompa. Itu pernah pompa Kita yang boleh pompa. boleh. Aduh itu. Tonton pompa. Terus tuh. Buat pengunjung ke pompa. Kan suka. Iya. Nggak fit ya. Yaya bisa kak. Yaya Kebalik. bisa. Kebalik kan ini. Balik kan ini. There you go. Oh my goodness. My goodness ya ngampas. Tantan. Oh Yaya juga. Wow, nice. Went in. Iya. Oh, thank you sayang Lady. Thank you ya. Wow, ini what color is this ya? Orange. Good job. How about this? How about this? Blue. Itu apa sih? Ya mau lempar kemana kayaknya? Lagi poin. Lagi sini. Lempar di situ. Siap. Ya. Oh my goodness ya. That's far. Udah. Wow, nice Tantan. Apa juga? Wow. Oh, it rolls, Tantan. So far. Nice. Capek. Let's shoot Tantan. Hush. Selesai main taman ya. Iya. Mau pulang lapar. Pagi-pagi tapi masih panas. Super hot summer. Ya mau peko. Ya mau break dulu. ya. Hai guys. Hi guys. Ini siapa? Who is this? Ya. Ya sayang Daddy nggak?
Hello, how are you? Good. Yaya mau pego. Break dulu, oke. Kita mau jemput mami bentar lagi ya. Ready? Ready to go? Oke, let's go. Yuk. Yaya mau pego. Peg lagi. Break lagi, yuk, udah, yuk. Katanya lapar. Yuk, pergi makan yuk. Pergi makan rumah yuk. Let's go. Udah. Bisa turun nggak? Nih, ini dibantu turunnya. Ini Ceng, ini dibantu turunnya yuk. Duh, pinternya cari yang lebih rendah. Yuk, satu lagi ya. Ayo, one more. Ya, yang lebih rendah. Ini dia dibantu sini. Careful, banyak semut. Yaya maunya buka kaca dan jadinya kenceng-kenceng katanya. Ya, supaya ada angin ya. Enak gak ya? Jadi di taman itu lagi sepi banget. Iya, karena lagi panas tenten, nggak ada yang mau main. Iya tahu. Cek. Panas ya, nggak perlu dicek. Playgroundnya lagi panas. Cek. Lagi panas, sekarang 91 degree sayang. Cek. Habis selesai main, udah selesai main. Sekarang kita mau ke minimarket Indonesia. Ayo Esa. Oh iya, minimarket Indonesia. Aku tuh dari beberapa hari lalu kepengen banget bikin kayak ayam goreng gitu. Cuman aku nggak tahu nih aku bakal pengen bikinnya pakai ayam beneran yang ayam utuh atau chicken wing, karena pakai chicken wing juga enak, kayak bumbunya lebih cepat ngeresap. Makanya ini sekarang pengen ke tempat minimarket Indo nih, pengen beli bumbu jadinya aja langsung gitu loh, biar lebih gampang. Terus makannya pakai sambal bawang waktu itu aku ulek. Nggak, ini kayaknya karena baru nyala deh mobil lebih. Aslinya nggak 103 karena panas banget di mobil ini. Ya nggak sih, Bih? Nggak mungkin 103 nggak sih? 96 kok. Iya, nggak, gila 103 mah kebakar banget. Iya tuh 96 hari ini. 96. Iya, ada Bibi Beza. Kakak Cica ikutan sama saya nama Beza ke ini belanja sama kita. Yuk, dorong. Tuh Zayan lagi digendong Cica. Satu aja lah, Kak. Kita bareng-bareng aja, Kakak Teh. Ini enak nih tic-tac. Mana satu? Yahya punya keranjang sendiri. Siap belanja ini. Tahu Astor yang mana? Coba lihat Astor mana? Ini. Oke, Mami ambil ini ya. Ini. Ya udah yang ini. Nih, ya masukin keranjang. Ini keranjangnya. Good job, thank you. Heavy. Oke. Oh, Mami aja. Mami aja berat sayang. Berat sayang. Aku pengen bikin ayam goreng kuning. Mau beli nasi goreng pedes. Satu, kan udah ambil. Kita suka ini banget. Suka banget. Kalau Ete ambilnya ultra sama permen mentol. Ini dia ayam goreng. Kita beli yang lumayan banyak deh. Dadah, bye. Ini baru ketemu ayam goreng. Tadinya ada ayam goreng Kalasan, tapi aku takutnya beda rasa gitu loh. Kotak. Nah, jadinya lagi bayar. Ini anak-anak lagi membuang energi dulu ya. Nanti orang tokonya kayak ini mana nih sih sama bapaknya nih gitu. Aduh, aku bangun. Kita ke destination selanjutnya nih abis ini. Habis ke Indonesian Market, sekarang ke market biasa. Grocery dikit kita ya. Dibawa jalan-jalan dulu adek ya. Sama Zayan ya. Aduh, lihat nih, Mama Perkasa. Mini perkasa. Mini Perkasa. Aku nggak mau. Wah, mantap, Rek. Olahraga tiap hari aja. Oke, mantap. Sudah diraus. Kita kanan dulu yuk. Beli air putih dulu. Mana? Air putih dingin? Ya. Boleh minum. Panas. Oh ya, mau naik. Nih enak banget nih, kesukaan anak-anak.
$1.49. Boleh. Ham. Ini. Chicken wing. Chicken wing. Ya gimana ya? Chicken wing. I miss tuna. Mami udah beli keju. Ini Maya mau beli. Pengen bikin kayak tuna rice bowl gitu. Buat bikin Ete punya grilled cheese. Ate, dingin kan rasanya? Dingin. Adem ya? Karena kulkas. Ini panas banget udah dingin. Yuk. Mami ada 2 kati. Iya kaca. Satu situ dari sini. Ya udah beli us. Aku mau beli itu juga heavy cream di tempat itu ya. Heavy whipping cream yang bikin pasta. This chicken breast. Chicken Ada breast. crab, Daddy. $14. Tenten boleh tolong bawain ini? Nih, Orange juice. orange juice. Yeay. Kasih ke Dedi ya. Dia jadi crab. Crawfish. Ada Ya, crab. crawfish. Ini crawfish. Crab. Crab, ya. Kan crawdaddies. Hmm? Crawdaddies. Crawfish. Orange juice. Tante, look, Oke, ada crab. thank you, Tante. Ada tangan kaki. Let's go. Nah, let's go. Let's go ya. Mon, yuk. Udah beli orange juice. Udah ya. Udah ready bayar. Tapi nya Dedi yang bawa keranjangnya nggak tahu nyangkut di mana. Oh itu dia. Aku pas main video baru jadi datang. Iya pas banget. Ayo sini sayang. Ayo. Kinder Egg. Udah tadi permen. Boleh ke kaki? Ya, kakaknya mau scan? Oke, go ahead. Apa kaki yang urus ini? Iya boleh, kakaknya masukin ke bag. Ya yang scan. There you go. Oke, Kasihan sih Yaya. Fotonya ya. Good job. Nih. Nah, nih Yaya nih. One, two, three. Ini sama-sama berenangnya sering banget. Lagi rame, ada yang ulang tahun kayaknya. Karena hari ini panas banget jadinya sampai airnya anget gitu loh. Yeay. Good job ya, udah bisa berenang pakai kaki sama tangan sekarang, tangannya ikutan gerak. Dingin kalau di sini. Masuk lagi ke air. Wih. Kayak mami masuk lagi. Dingin ternyata di luar. Airnya lebih hangat. Mau apa? Ini airnya hangat iya. Bisa nyelup. Aduh, ini diabadikan sama mami. Good job. Wih. Kirimin ke Dedi ya. Aduh, Dedinya pasti kaget ya. Udah jago nih. Mami lihat. Perdana. Ih, good job ya. Mami lihat. Iya. Wow. Mami sini. Tenggelam juga kaki bisa tenggelam enggak pakai. Oke, iya. Nggak pakai Kayak good itu. job. Itu juga. Good job ya. Dia coba-coba sendiri. Brave banget sih Yaya. Yaya is so brave. Nice. Dia even bisa melek dalam air lagi. Melek dalam air ya? Hebat Yaya. Good job. Hai guys. Hai. Bobo. Ini kita udah beda hari lagi. Jadi ini sekarang kita lagi on the way mau ke playground anak-anak gitu yang kayak bisa sekalian main air. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan pas nyampe masih buka. Ini kita juga pertama kali bakal ke tempat ini sih. Kita nggak tahu ini kayak bukanya sampai jam berapa gitu. Jadi ya we'll see aja lah ya. Baru rambut aku lagi kayak Indomie hair gitu.
Dikeritingin dari kemarin. Oh ya, kita tuh mau ngasih update juga guys ke kalian tentang pindahan. Jadi rumah baru kita bakal tetap sama. Aduh, kok silau ya? Ready buat move in-nya tetap Oktober awal. Nah, tapi change of plan-nya tuh di stay di apartemen kita ini. Jadi intinya apartemen di sini tuh guys selalu ada kontrak ya, kayak kontrak setahun gitu. Kadang-kadang ada yang kontrak 6 bulan, tapi zaman sekarang sih kayaknya semua udah serba setahun kontrak gitu di apartemen, nggak bisa yang kayak tiap bulan gitu. Nah, abis kita udah kontrak 1 tahun, baru kalau kita mau mantuman tuh bisa yang tiap bulan gitu. Jadi bayarnya kayak mantuman, dan biasanya tuh mantuman tuh lebih mahal. Itu tuh selalu kayak gitu ya. Ya make sense sih karena kan udah nggak kontrak. Mau kayak hari ini kita stay terus next month-nya udah pindah tuh boleh gitu. Jadi lebih mahalnya bisa kayak 250 lebih mahal daripada kalau kontrak gitu per bulannya. Jadi kita mikir oke, sebenarnya tuh blessing in disguise banget sih sebenarnya. Aku sama Romo itu udah lumayan frustasi ya kan, dari kayak minggu lalu masalah AC nggak kelar-kelar. Udah kayak 6 kali guys. AC kita tuh mati udah. Ini tuh ke 6 kali, dan last time mereka benerin mereka ngomongnya udah it won't happen again. Udah sampai datang AC spesialis gitu-gitu yang aku bilang ke kalian di vlog, sempat aku ceritain di vlog itu AC spesialisnya aja udah bilang udah nggak akan terjadi lagi tuh AC kita mati-mati. Ujung-ujungnya kemarin mati lagi, dan kita tuh kayak udah lelah banget. Ini lagi summer, panas banget, dan ini apartemen kita tuh panasnya tuh bener-bener kalau nggak ada AC langsung kayak hair dryer, bukan yang kayak ya kan lantai 2 kali ya. Kalau misalnya kayak cuman ya udahlah ya panas-panas biasa yang nggak berasa AC tapi nggak terlalu panas banget juga kayak masih nggak apa-apa. Tapi ini tuh panasnya kayak di hair dryer guys, kayak bener-bener panas banget gitu. Jadi kesian kan anak-anak juga jadi nggak bisa tidur, mau ngapa-ngapain di luar tuh nggak betah, kepanasan. Even kita udah punya 2 fan aja, 2 fan-nya tuh nggak ngebantu at all saking panasnya. Di sini tuh panasnya bisa kayak hampir 100 gitu setiap harinya. 100 Fahrenheit, kayak berapa ya? Hampir 38 Celcius. Of course kita kayak kesel lah, frustasi banget. Jadinya akhirnya tadi aku kayak lumayan random tuh kepikiran kayak gitu. Cuman aku yakin itu juga kayak hikmat dari Tuhan lah ya. Aku tiba-tiba bilang ke Romeo, sayang kita kalau misalnya Airbnb aja gimana? Nggak usah mantuman, karena kalau mantuman di sini kan mahal kan gitu. Plus kita masih harus bayar bill listrik, bayar bill air, pokoknya tambah bil-bil segala macamnya udah lebih mahal lagi gitu kan. Sedangkan pas kita lihat di Airbnb yang Airbnb deket-deket sama Airbnb kita dulu pas kita baru datang lagi ke Amrik tahun lalu, itu tuh kita bisa nge-save kayak $1.000 ya sebulan. Kita bisa nge-save kayak $1.000 gitu sebulan. Konsepnya kita harus jadi 2 kali pindah karena barang-barang harus masukin ke storage, dan kita ke Airbnb cuma bawa koper. Terus nanti pas kita udah pindah ke rumah baru, kita bakal masukin lagi tuh barang-barang kita dari storage ke rumah baru gitu kan. Jadi 2 kali pindahan. Tapi kita pikir kayak nggak apa-apa sih. Anyway, barang kita nggak sebanyak kayak zaman dulu kita lagi punya rumah gitu yang kayak ya kalian tau lah ya. Kalau kalian OG kalian udah tau lah tuh yang kayak memalukan banget. Kita punya garasi full of stuff. Tapi kan sekarang enggak gitu kan. Karena kita maksudnya tinggal di apartemen juga, apartemen kita nggak gede. Jadi barang kita masih oke lah gitu. Bukan yang terakumulasi 4 years yang sampai kayak overwhelming gitu loh. Dan kalau misalnya kita tuh mantuman di apartemen kita, misalnya kita bisa move in, bisa close rumahnya itu, misalnya kita kan belum tahu tanggalnya, tapi misalnya Oktober 8 atau Oktober 7, nah itu tuh tetap 1 bulan full Oktober kita harus bayar buat apartemennya gitu. Padahal misalnya kita cuma pakai 1 minggu. Jadi kan emang itu peraturannya. Sedangkan kalau kita di Airbnb kita literally bisa per malam bayarnya gitu. Jadi jauh lebih nge-save money. Ujung-ujungnya di Airbnb juga semua bayaran yang kita ngerasa udah bakal nge-save $1.000 sendiri itu tiap bulannya aja tuh udah included listrik ya, air, internet, semua udah included. Jadi nge-save banget lah intinya. Oke guys, ini aku lagi ngedit dan aku mikir kayaknya seru kalau ada matematikanya sedikit, jadi kalian bisa lihat. So aku bakal tulis di sini. Ini kalau misalnya plan kita yang sebelumnya, sebelum kita ke Airbnb, bill apartemen mantumannya 3.250, dan ini buat bulan September sama bulan Oktober karena kita kan baru bakal move innya bulan Oktober. Jadi kita tetap harus bayar the whole month September dan the whole month Oktober. Itu aja udah kayak sayang banget duitnya menurut aku. Ditambah bill, ini aku kira-kira aja ya, tapi kira-kira bill electricity 1 bulan bisa 250 sampai 300. Bill air kira-kira $100, internet $70, gas mungkin sekitar $50. Oke, jadi anggapannya ini plan pertama kita totalnya segini. Sedangkan kalau kita di Airbnb, the whole September kita bayar $2.050. Dan misalnya kita bisa move in ke rumah baru 7 Oktober, ini cuman perkiraan aja, belum tentu. Dan misalnya Airbnb nge-charge-nya $80 1 malam, jadi kita tambahin 7 malamnya $560. Ini by the way udah termasuk sama electricity, udah termasuk air, udah termasuk internet, gas, semua udah included. Dan di plan yang kita Airbnb ini memang harus ada tambahan storage. Storage ini 1 bulannya $120, jadi anggapannya aku bakal pakai 2 bulan, jadi tambah 240 lagi. So ini dia totalnya kalau kita sewa Airbnb dan kalau kita stay di apartemen. Ini aja udah kelihatan banget ya, walaupun kayak harus ada tambahan storage atau kayak
ribetnya 2 kali pindah, tapi gila kita nge-save-nya super banyak. So ya, cuman mau ngasih kalian ini biar kayak lebih jelas aja gitu. Siapa tahu lebih seru juga kan kalau ada matematika dikit. Maksudnya kan sayang juga kan, itu kan uangnya juga bisa banget kepake buat tambahan DP kita, bisa kepake buat nanti kita beli-beli banyak keperluan pas di rumah baru, kita mesti beli kulkas baru, kita mesti beli washing machine sama dryer buat laundry, kayak itu kan money juga ya guys. Jadi kita ngerasanya it's okay lah, kita kayak harus berkorban dikit buat kayak pindahannya emang lebih capek karena harus 2 kali pindah, tapi nge-save duitnya tiap bulan oke banget gitu loh, dibanding kita harus maksain tetap 2 bulannya bayar apartemen yang sebenarnya menurut kita jadi mahal banget gitu loh. Ini apartemen aja menurut kita tuh udah mahal tanpa ditambahin 250 karena mantuman. Jadi kita kayak lumayan ngos-ngosan sih ngeliat harga apartemen mantumannya, cuman akhirnya tadi karena kepikiran kita bisa Airbnb, dan Airbnb tuh rata-rata kalau kita langsung bayar the whole month, maksudnya kita book buat the whole month, mereka tuh kayak kasih diskon banyak banget. Makanya kita kayak ngerasa jauh lebih good loh Airbnb aja daripada melanjut di apartemen kita tapi bayarnya mahal banget gitu. So kayak gitu guys, kalian bakal expect in kayak kita tuh sekarang udah mau awal Agustus nih ya, berarti kayak dari pertengahan Agustus kita udah mulai harus cicil-cicil barang ya kan, yang buat ke storage. Kita cari storage deket apartemen kita aja, dan kayak udah mulai cicil-cicil packing juga barang-barang gitu-gitu, biar nanti tanggal 26 Agustusnya tuh kita udah nggak bisa di apartemen itu nih ya. Jadi ya, jadi kalian dapat 2 konten pindah. Dapat double guys, double pindahan konten, ada 2 ya. Pindahan yang pertama ke storage dan Airbnb, and then pindahan yang kedua dari storage ke rumah baru. Gitu guys, jadi itu aja update-nya dulu buat kalian yang sekarang baru kita bahas. Ini baru banget terjadi tuh hari ini. Romeo baru aja tadi ngomong ke office dan udah kasih tahu move out notice buat si apartemennya, karena kita harus kasih kayak notice. Timingnya pas banget, bener-bener kita kayak udah blessing in disguise lah intinya tuh masalah AC. Sebelumnya tuh kita nggak ngepikiran kayak gitu, karena kalau nggak ada masalah AC ya kita juga mikir aduh kayaknya mager, kita nggak kepikiran even untuk cek Airbnb gitu, karena kan mikir aduh mager lah, masa kita harus kayak 2 kali pindah gitu kan. Tapi karena ada masalah AC ini, aku bener-bener tadi kepikiran aduh jadi kayak pengen ngecek deh ini Airbnb, nggak tahan juga kan kita masalah mulu nih sama AC gitu, lagi summer kesian anak-anak. Makanya mereka harus ganti akses the whole unit, soalnya udah sering. Iya kayaknya udah dari Snow Way dibenerin deh. Ini dibenerin udah berapa kali? 6 kali? 5 kali. Ini udah ke 6 kali kejadian. Buktinya 5 kalinya itu mereka yakin banget gak akan terjadi lagi ya kan. Ternyata terjadi lagi kayak udah aku nggak ada harapan lagi nih kayaknya buat unit kita itu, kayaknya emang saking emang udah gedung tua kan ya. Kita kan soal tinggalnya tuh sekarang di kota yang emang kotanya udah develop banget gitu loh. Emang kotanya udah lebih tua daripada tempat kita nanti mau beli rumah gitu. Makanya ya gitu, school districtnya bagus, segala macam bagus ya, tapi itu gedung-gedung apartemen udah pada tua-tua guys. Jadi ya gitu aja update dulu buat kalian ya. Ini abis ini kita lagi mau ke playgroundnya, aku bakal nge-vlogin juga. Baru buat kalian yang kayak bingung kenapa kayak harus kayak pindah 2 kali, kayak repot banget, nggak convenient dan lain-lain. Sebenarnya tuh di sini udah biasa banget hal kayak gini terjadi guys. Kayak banyak banget yang aku ngeliat ada orang misal kayak YouTuber gitu-gitu juga, mereka misal listnya udah selesai gitu di tempat yang mereka kontrak, dan mereka juga lagi bangun rumah nih, jadinya kayak kita atau nggak mau pindah rumah tapi escrow-nya lama kayak gitu, prosesnya belum selesai, belum closing tapi udah harus cabut dari apartemen itu tuh banyak banget yang misalnya Airbnb dulu atau kayak ya pokoknya kayak pindah dulu ke tempat lain tapi barang-barang taruh di storage. Itu banyak juga kejadian kayak gitu. Jadi kayak it's not us the only one yang kayak gini gitu. Udah pernah sebenarnya dulu terjadi, kalau kamu inget yang pas lagi dulu aku di Washington, aku pernah kayak gitu juga karena waktu itu aku sama Vina tuh pulang ke Indo 1,5 bulan. Pas banget list kita up, kita jadi taruh barang-barang kita ke storage, terus kita pulang Indo, pas balik-balik baru kita cari apartemen baru, inget ya? Lake City ya? Iya, dari Lake City ke Mill Creek. Jadi nggak rugi daripada kita kalau itu bayar. Itu kan lumayan banget kan, harga apartemen aja udah berapa? 1.500, hampir 1.500. Kalau kita 1.500 yang di Lake City 1.450, 2 kamar itu 1.450. Gila ya tahun itu ya, itu tahun 2000. 1.450 tahun itu tahun 2013. Gila murah banget sih at that time. Per bulannya 1.450. Buat kita tuh itu udah mahal banget sih. Buat kita yang itu baru nyampe ke US kayak, hah per bulannya berapa? Dulu kan 15 juta ya kan? Dulu masih yang kayak 10.000, 11.000, $1. You can get $600 ya per room ya, kalau salah ya.
Iya, dulu satu room $1.000 aku waktu lagi yang sama orang Indo itu rumah coklat. $1.000 karena aku sama Vina dapat master bedroom. 500 to 600 back in the days ya. Iya, back in the days. Kalau kamar kecil ya 600. Per kamar. Cuman ya ini bukan pertama kali aku melakukan hal kayak gini juga, yang kayak taruh barang-barang di storage dan pindah ke tempat lain. Jadi ya intinya di sini udah biasa gitu guys. Wish us luck. Dan by the way, pindahan kali ini nggak ada Om Yodi, nggak ada Odi Moving Company. Katanya Odi, pas kemarin kita teleponan sama Odi kayak, Dedi, banyak banget orang-orang yang udah asumsinya langsung, wih ada Odi Moving Company lagi, hore gitu kan. Mereka nggak tahu aja Dedi Mami nggak datang kali ini pas lagi pindahan. Mereka bakal datang nanti Om Yodi sekitar bulan Februari tahun depan gitu guys. Jadinya emang nggak pas aja waktunya gitu. Aku bilang nggak apa-apa lah, ntar kita kan bisa kayak hire mover segala macam, dan anak-anak tanggatnya tuh udah pada gede, jadi udah aman. Kita tuh nggak stres pas lagi dua anak-anak masih pada bayi-bayi. Intinya buat kalian yang kayak mengiranya ada Odi Moving Company, kali ini adanya Pak Kasih Moving Company. Kita nggak ada Odi Moving Company. So sad, cuman nggak apa-apa lah. Nanti aku kasih tau lagi kalau aku ada yang kelupaan. Tapi intinya kayaknya aku cuma mau update itu aja tadi, yang kayak kalian belum tahu. It's okay. Kayaknya baru bangun ya. Ya. Enak nih bobonya. Aduh kesian dia masih loading ini. Dia masih loading. Iya, ini mirip banget sama yang kita punya perumahan itu ya. Iya. Oh iya, itu dia tuh. Oh itu. Tuh udah mulai ada tamannya nih. Nggak tahu kalian ingat apa enggak, tapi ini mengingatkan kita banget sama perumahan kita waktu lagi di Texas. Tuh, playgroundnya kayak gitu. Perosotannya juga tinggi banget. Yuk kak, sini kak. Seru. Tuh ya kak, bisa main air kak. Iya, yuk sini masuk. Sini. Ada splash itunya, splash padnya. Nih, bisa langsung manjat-manjat tuh, Ete kalau mau naik langsung. Wih, bawa dong. Yeay, ya, muter. Oh, ya, anak ada kecil. Wow! No, please. Oh! Iseng nih. Iseng anaknya ini. Ada si Iseng. Tapi kan dulu di Texas, Bi, aku sering bawa mereka bertiga. Ih, jadi ingat di Texas, bener ngeliatin ininya jadi ingat Texas nih. Oh, I know, ini juga. Di anak-anak gedenya pun having fun nih. Seru. Ayo katanya, ayo kak. Seru ya? Aduh. Excited banget ini. Happy banget ya. Wih, Bisa seru ya? Wih. Jangan, nggak boleh. Seru banget, Wi. Akunya ikutan happy. Wah. Tinggi tuh. Seru banget. Go through the water. Ya lagi dipijat. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. Starting to get used to it. Ayo. Mau makan kita. Mami. Oh, kuat ya. Let's go yuk. Towernya tuh. Side salad. Ya mau? Ayo. Ya mau? Enak toh? Matanya. Salad, itu salad. Nih, ini garlic noodle. Dapat salad lagi. And
Ini hotpotnya Romeo. Sauce usually you have for the apa tante? Steak, mantep banget ini. Selamat makan. Iya. Makan dari sini. Selamat makan. Enak. Oh, iya udah mami tadi udah videoin. Situ tuh lucu banget. Mami video dagingnya dong. Salad, iya enak. Oke sayang. Enak banget deh, mau nangis. So good. Oh, cobain saus ini. Apa tante? Namanya steak. Steak tante. Ada saus enaknya nih teman. Red flame. Flame. Teman, suka. ada saus yang enak teman. Enak banget. Jago cari dia. Tahu aja mami cari dia deh. Sorry. Oh yes, thank you. It's okay darling, it's okay. Mami tambahin lagi ya. Tenten aman? Tenten aman? Ya yaudah. Nggak apa-apa tante. Tenten maju aja makannya, nah biar nggak jatuh. Iya dia tadi mungkin taruhnya agak deket kan dia udah lapar kan, kesian. It's okay sayang mami, mami masih punya banyak buat Tenten. Nih, wapsu ini. Tante ambil wapsu. Clayton, here you go. Mantap Rek. Belum juga coba belum. Iya kesian, kesian Tenten. Dia terus sampai Banyak kok. Kita makan sukses banget semua menunya. Mami yang mama sama kakak. Cause it ain't every day I know you're not fine when you say you're okay. So don't listen to the words they say. Hey.